Dan di situ saya berdoa di dalam kamar pas malam, waktu istirahat itu doa. Saya hanya berdoa, Tuhan, tunjukkan saya jalan. Saya hanya berdoa seperti itu. Setelah itu tiba-tiba ada cahaya yang masuk. Dan saya tuh enggak tahu, wajah Tuhan Yesus itu seperti apa itu enggak tahu sampai. Karena saking terangnya cahaya itu. Tuhan bilang, suruh saya baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Terus saya bilang, Tuhan, saya akan baca Alkitab dari seberang. Tuhan bilang lagi, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Terus saya menunduk. Setelah menunduk, saya bangkit lihat lagi, sudah enggak. Salam sahabat Tuhan, jumpa lagi bersama kami di channel Teva Kreatif. Sahabat Tuhan, kali ini kami akan membagikan sebuah kesaksian dari seorang wanita muslim yang dimana seperti cuplikan video yang kita dengar bahwa ia bertemu dengan Tuhan Yesus ketika ia sholat, dan di situ Tuhan perintahkannya untuk membaca Alkitab sebanyak 3 kali. Nah, penasaran dengan cerita selengkapnya? Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Pada malam hari ini saya akan menceritakan kisah saya. Dari saya seorang yang dari seberang dulu dan sekarang mengikut Yesus. Dahulu tahun 2004 saya pergi ke negeri jiran Malaysia untuk bekerja di sana. Dari situlah saya dibawakan kedua orang tua saya, tidak tahu itu apa ya. Ada 2 jimat atau apa itu yang katanya tidak boleh dijadikan satu, harus ditaruh ke tempatnya sendiri-sendiri. Ceritanya seperti itu, tak bawa ke Malaysia. Sampai di sana, setelah 1 tahun bekerja, saya berinsting untuk kenapa sih kok nggak boleh digabungkan kayak gitu. Terus saya berinisiatif untuk menggabungkan kedua benda itu. Setelah saya gabung, ternyata apa yang saya lihat dengan yang orang lain lihat itu berbeda. Saya bisa melihat hal-hal yang aneh. Contohnya ada monyet yang membawa sebuah kantong lewat di pagar rumah majikan saya, dan saya tanya sama anti di sana, anti ini kok ada monyet lewat kayak gitu. Loh, memang kan bisa lihat kayak gitu. Anti bercerita seperti itu, bertanya seperti itu. Terus saya bilang iya. Dia bingung juga pas waktu itu. Terus di sana juga ada, pas waktu saya gabung itu ada hujan badai di sana yang tidak berhenti. Terus uncle itu juga ngasih bambu biar berhenti, dia juga sembahyang pakai itu juga berhenti, biar berhenti, ceritanya seperti itu. Terus tidak berhenti. Terus saya nyoba itu, saya pisah lagi, tidak saya gabung, ternyata bisa reda hujannya. Terus karena saya takut pada waktu itu, yang satu itu saya buang, dan yang satu masih ada di dompet saya. Setelah finish kontrak mau pulang, saya takut. Saya bilang pada majikan, saya takut nanti kalau pulang ke Indonesia, karena saya tahu saya pasti akan mati. Sudah kelihatan. Pas waktu itu majikan saya itu memang baik. Dia mengajukan visa saya diperpanjang sampai dengan bulan Agustus, baru bulan Agustus itu pulang ke Indonesia. Setelah pulang ke Indonesia, saya pulang dengan selamat, saya telepon sana, saya sudah pulang selamat, anti, terima kasih. Habis itu setelah berapa bulan saya
pergi lagi ke Taiwan. Saya pergi bekerja ke Taiwan dan di sana juga dapat majikan yang baik juga. Cuma ada satu masalah dengan anaknya. Anaknya sering, ya istilahnya sering cari kesalahan saya. Dan di situ saya berdoa di dalam kamar pas malam waktu istirahat itu berdoa. Saya hanya berdoa, Tuhan tunjukkan saya jalan. Saya hanya berdoa seperti itu. Setelah itu tiba-tiba ada cahaya yang masuk. Dan saya tuh tidak tahu wajah Tuhan Yesus itu seperti apa, itu tidak tahu sampai. Karena saking terangnya cahaya itu. Tuhan bilang, suruh saya baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Terus saya bilang, Tuhan, saya akan baca Alkitab dari seberang. Tuhan bilang lagi, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Terus saya menunduk. Setelah menunduk, saya bangkit lihat lagi, sudah tidak. Terus dalam hati saya berpikir, saya juga berpikir, kok disuruh baca Alkitab. Terus saya telepon Indonesia, telepon kakak saya yang pertama, kebetulan dia orang Kristiani juga. Terus saya minta Alkitab itu dikirim ke Taiwan. Di sanalah sebelum Alkitab sampai di Taiwan, saya itu menderita batuk yang enggak sembuh-sembuh, disuruh berobat terus sama majikan karena enggak boleh ini ceritanya enggak boleh seorang perawat itu enggak boleh sakit. Setelah itu sudah hampir 6 bulan saya pakai di sana itu enggak sembuh-sembuh. Setelah Alkitab sampai ke Taiwan, saya buka, saya baca. Di situ kakak juga ada nulis, bacalah di perjanjian baru, jangan perjanjian lama. Terus saya juga penasaran, di perjanjian lama kenapa kok nggak boleh? Oh ternyata silsilah dari keturunan. Terus di perjanjian baru saya buka, di situ kakak ada nulis, di Yohanes 14 ayat yang ke-6, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, dan tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Disitulah saya tambah yakin dan bahwa Tuhan adalah juru selamat, orang yang menolong saya nanti. Dan setelah finish kontrak, saya pulang ke Indonesia. Setelah sampai Indonesia, saya minta pertolongan pada Bapak Pendeta untuk pelepasan. Tidak saat itu juga dilepas saya. Pak Pendeta ada doa puasa juga. Habis itu dilepas, dibakar, di belakang rumah dibakar. Habis dibakar, saya itu mendengar ada yang minta tolong. Pas waktu pendeta bilang, ada yang tanya, dengar suara enggak Mbak? Saya bilang tidak, karena saya takut waktu itu. Saya takut sekali, sesuatu yang itu masih ada di dalam diri saya. Saya sangat takut. Tapi setelah dibakar, saya rajin berdoa, membaca Alkitab. Itu Tuhan ternyata mengasih tahu diri saya ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Di situ saya melihat ada orang minta tolong. Saya tahu wajahnya tapi saya tidak tahu siapa itu. Dan ternyata besok paginya itu mendapat kabar kalau ada yang meninggal. Terus saya diajak ibu saya ke sana untuk
untuk istilahnya memberi penghiburan di sana di rumah duka. Saya melihat orangnya, ya Tuhan, ternyata ini orangnya, dan saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat, itu saya tidak tahu karena tidak ada yang membimbing saya waktu itu. Terus saya tuh merasa sesak dan sakit sekali. Saya tuh tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya perbuat itu saya tidak tahu. Tuhan tuh tidak bilang apa-apa sama saya. Terus ada lagi, satu lagi itu wajahnya cowok, orang lelaki, minta tolong juga suatu hari itu kayak gitu. Saya juga merasakan kesakitan. Saya hanya berbicara pada pacar saya dulu. Ini kok minta tolong, saya tuh sampai bisa menangis sendiri, terseduh-seduh sama. Karena saya tuh tidak tahu harus berbuat apa. Saya minta tolong sama Tuhan, saya berdoa, Tuhan ini gimana? Apa yang harus saya perbuat? Saya tuh tidak tahu. Dan tidak ada yang membimbing saya. Saya tuh harus berbuat apa? Itu tidak ada. Waktu itu. Setelah itu, saya mulai jadi orang itu mulai, kenapa seperti ini? Kenapa saya harus seperti ini? Itu mulai jarang berdoa. Saya jarang membaca Alkitab. Saya sudah jadi orang yang nakal. Tidak lagi ikut perintah Tuhan. Itu semuanya hilang daripada saya. Dan saya berdoa lagi sama Tuhan, tolong kembalikan. Saya sekarang sudah tahu apa yang Tuhan kasih sama saya. Saya tahu Tuhan, tolong kembalikan lagi. Saya minta seperti itu dalam doa saya. Tapi Tuhan tidak izinkan semua itu terjadi. Dan Tuhan tidak mengasih dengan secepat yang saya minta, tidak. Dan di saat-saat ini, karena saya kan buka warung, itu saya juga tempel ayat-ayat Alkitab itu di warung saya. Oh, ada yang tanya, wow. Saya bilang, Tuhan, kasih saya kekuatan, kasih saya Roh Kudus biar bisa menjawab semua pertanyaan mereka. Karena saya suka itu menulis di warung saya itu suka nulis ayat-ayat Alkitab. Puji Tuhan, banyak orang yang bertanya tentang Yesus itu siapa. Kenapa kau percaya Yesus? Sampai segitu. Banyak sekali. Dan akhir-akhir ini juga kami bikin rumah, tapi rumah itu selalu perampokan terus. Tahun 2018, 19, dan 2020 sebelum corona selalu perampokan. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan, jika ini yang Tuhan kehendaki, biarlah. Tapi mujizatnya apa? Saya tahu, ikut Tuhan itu tidak mudah. Dan ikut Tuhan itu tidak semudah yang orang-orang kira. Harus perlu fondasi iman yang kuat. Jika Tuhan sudah bekerja, semua nyata. Mari saudara, kuatkan iman kita. Teguh dalam iman.
teguh dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah. Anak-anak dan suami satu iman. Sudah satu iman semua ya. Puji Tuhan, Iya. luar biasa. Ya, karena satu orang yang diselamatkan ya, satu orang percaya, sisi rumah itu diselamatkan. Puji Tuhan Ibu ya. Amin. Memang benar Ibu Rina tadi katakan bahwa mengikut Tuhan itu tidak mudah. Pasti akan banyak tantangan. Tapi saya salut Ibu ya, di balik banyak tantangan yang Ibu sudah sadar di dalam kehidupan Ibu, Ibu masih menaruh ayat-ayat Alkitab di warung Ibu. Meskipun Ibu tahu bahwa itu akan menimbulkan pertanyaan atau rasa ingin tahu, ataupun mungkin dalam tanda kurung cemooh atau apapun itu. Tetapi Ibu tetap suka untuk menaruh ayat-ayat Alkitab di warung. Kenapa Ibu? Kenapa Ibu suka menaruh ayat-ayat Alkitab di warung? Apakah Ibu merasa diberkati, dikuatkan dengan ayat-ayat ini setiap hari Ibu menjalankan aktivitasnya atau? Menurut saya itu ayat-ayat Alkitab yang saya baca, yang saya suka, itu menantang sekali, Pak. Iya. Menantangnya itu setiap orang yang baca, itu kan tulisan saya sendiri ya Bapak. Iya. Setiap orang yang baca, itu kok pasti dia selalu bertanya. Iya. Bagi saya itu sangat happy. Saya bisa berbagi, walaupun bukan pendeta, saya bisa berbagi, bisa ngasih mereka itu penerjemahan dari arti kata yang saya tulis itu Pak Pendeta gitu. Ya, luar biasa Ibu ya. Berarti Ibu punya kerinduan juga ingin membagikan kabar baik. Ibu juga punya kerinduan untuk menginjili sebatas apa yang Ibu bisa lakukan. Tuhan berikan hikmat Ibu ya. Meskipun di warung, Amen. Ibu tetap memperkenalkan kasih Kristus. Ya, memang banyak rahasia yang ada di setiap ayat-ayat firman Tuhan. Nah, kita berdoa tentunya akan diberikan petunjuk. Dan pasti saya percaya Ibu bisa memberikan jawaban yang baik. Kalau Ibu tetap bertanya kepada Tuhan ya. Baik, satu kesaksian yang sungguh sangat memberikan kita semangat juga pada malam hari ini. Pertama di tahun 2024. Kesaksian pertama di mana Ibu Rina dan satu keluarga diselamatkan, sahabat Miracle ya, menjadi orang percaya. Tidak mudah memang, apalagi dari keyakinan yang berbeda. Tetapi tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan. Apapun yang kita rindukan, apapun yang kita inginkan mencari kebenaran, pasti akan diberikan jalan kalau memang kita benar-benar ingin mencari keselamatan. Baik, sahabat Miracle, dibagikan saja di grup-grup, sekali lagi dimanapun kita aktif bermedia sosial, barangkali juga ada orang-orang yang rindu ingin mengenal kasih Kristus ya, bisa mengikuti cara Ibu Rina. Berdoa ya, minta jalan, puji Tuhan akan diberikan petunjuk. Baik, sahabat Miracle, untuk malam hari ini saya rasa sudah cukup ya, sudah selesai. Ibu Rina juga sudah selesai bersaksi. Kapan ada waktu Ibu Rina? Barangkali ada lagi yang Ibu mau bagikan, saya akan undang kembali. Dan kita akan berjumpa besok malam ya, dengan tamu spesial lainnya yang akan memberikan kesaksian. Sebelum kita tutup dengan doa Ibu, barangkali Ibu ingin memberikan penutup, nasihat atau closing statement ya, mungkin kerinduan Ibu ingin sampaikan kepada kami semua Ibu. Apa yang ada di hati Ibu, yang Ibu mau sampaikan sebagai penutup lah Ibu ya, sebelum kita berdoa. Yang saya ingin sampaikan adalah kita orang Kristen jangan jadi Kristen yang memang kita lahir dengan Kristen, tapi kekristenan dari hatilah yang kita lahirkan kembali. Jangan jadi, maksud saya itu jangan fondasi dari lahir memang terlahir orang Kristen, tapi kita harus mencari fakta Tuhan yang benar itu seperti apa. Mari saudara, kuatkan iman kita, kuatkan diri kita untuk tahun-tahun ke depan, karena akhir zaman sudah dekat. Mari saudara.
Demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama. Semoga kesaksian ini dapat memberkati saudara dan saya dimanapun kita berada. Sahabat Tuhan, terima kasih sudah setia dukung dan juga support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share. Sekian dan terima kasih. Salam, sampai jumpa. Haleluya.